bencana. Kadarnya entah seberapa. Ada ujian kadarnya ringan. Kadang ada ujian kadarnya itu berat. Nah, kalau kita tertimpa bencana berupa ujian, maka rasa sakit bencana itu akan menjadi ringan ketika kita tahu bahwa yang mengirim ujian itu adalah Allah Ta'ala. Jadi pentingnya kita paham bahwa yang menggiring ujian pada akhirnya sampai kepada kita dan pahit kita rasakan, yang menggiring itu tak lain adalah Allah, dan Allah itu adalah juga zat yang telah memberikan kenikmatan tak terkira-kira kepada kita. Okay. Allah yang menggiring rezeki sampai kepada kita, Allah yang mengirim karunia terhadap kita, juga Allah lah yang menggiring ujian yang pahit pula kepada kita. Kalau kita tahu sumber ujian yang pahit itu adalah Allah, maka derita ujian itu akan menjadi terkurangi karena pengetahuan kita, karena keyakinan kita. Jadi ketika ada sesuatu yang gak enak, langsung dikembalikan kepada Allah Ta'ala yang sudah memberikan karunia tak terkira-kira. Rasa pahit berupa ujian yang kita rasakan itu enggak ada seberapanya dibandingkan dengan kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Enggak ada seberapanya. Karena tidak ada seberapanya, maka wujud sopan santun kita kepada Allah Ta'ala, manakala diuji oleh sesuatu yang baik, maka kita wajib berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Wajib berbaik sangka. Sebab sebelumnya sudah tak pernah henti Allah memberikan karunia-karunia kepada kita. Jadi karunia itu apa? Kita sehat itu karunia banget sebenarnya. Kita cukup untuk makan hari ini, karunia. Jadi apa yang ada ini kita pahami sebagai wujud belas kasih Allah Ta'ala kepada kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang ada di muka bumi ini, binatang-binatang melata termasuk juga kita, Allah yang nanggung rezekinya. Dan rezeki itu tidak saja berupa materi, rezeki itu juga berupa sehat, juga berupa kesempatan, juga merupakan pikiran yang tenang, dan lain semacamnya. Rezeki dikirim oleh Allah Ta'ala, dihalau oleh Allah Ta'ala agar sampai kepada diri kita. Juga Allah itulah yang lebih tahu tentang kebaikan-kebaikan kita ketimbang diri kita. Kalau Allah Ta'ala menakdirkan untuk kita sesuatu yang pahit, itu kan Allah tahu bahwa pahit itu lebih bermanfaat kepada kita. Jadi kita harus yakin bahwa yang lebih paham tentang diri kita itu Allah, bukan kita. Jadi karena itu berbaik sangka merupakan sesuatu yang niscaya, yang wajib untuk diri kita ketika kita menerima ujian yang baik. Wajib berbaik sangka karena Allah yang lebih tahu. Nah, kalau kita tidak mau tahu bahwa yang memberikan ujian yang pahit itu adalah Allah Ta'ala, bahwa yang pahit itu untuk menyehatkan batin kita, kita tidak mau tahu, maka selamanya kita menggunakan penilaian menurut cara pandang nafsu kita, dan itu adalah bukti kekanak-kanakan kita. Misalnya, yang baik kayak gini, yang sesuai dengan nafsu kita, yang sesuai dengan keinginan kita. Itu cara pandang nafsu yang menunjukkan kita belum dewasa.
Tapi ketika kita yakin sepenuh-penuhnya bahwa yang pahit itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan kita, itu tandanya bahwa kita sudah menginjak kedewasaan di alam rohani. Ya. Karena itu betapa sangat penting keyakinan yang kuat kepada Allah Ta'ala yang mengatur segala-galanya untuk kita, untuk kemaslahatan diri kita. Nah, kalau bisa begitu, bisa paham bahwa tujuan Allah itu baik, bisa paham bahwa Allah Ta'ala mengirim hujan itu sepenuh-penuhnya untuk kedewasaan kita. Kalau paham begitu, maka itu akan menjadi perantara kita bisa terhibur. Jadi, kita ini bisa terhibur kalau kita yakin, kita husnuzon kepada Allah Ta'ala, terhibur. Ya Allah, sesungguhnya ini kau kirim kepadaku semata-mata untuk kau buktikan belas kasihmu kepadaku. Itu kemarin di depan sudah diungkapkan bahwa ketika orang mendapatkan bencana, orang itu kemudian bilang, ya Allah, dengan ibadah yang mana aku sampai kepada makom seperti ini, di mana kau mengirimkan hujan yang pahit kepada kekasihmu, kau juga memberikan hujan yang pahit kepadaku. Diribut. Yang kedua, dengan adanya pemahaman seperti itu, kita bisa selamat. Selamat. Coba, kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan takdir yang pahit. Kita kemudian berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Justru menjadi tidak selamat keyakinan kita. Kita berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Menjadi tidak selamat. Jadi, dengan adanya kita berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala memberikan hujan untuk menguatkan otot-otot rohani kita, maka kita akan menjadi selamat dengan adanya baik sangka itu. Terus, kita juga bisa menjadi sabar menerima segala sesuatu yang baik, karena kita tahu bahwa Allah Ta'ala itu sungguh tidak pernah main-main ketika mengirimkan takdirnya untuk kita. Semuanya untuk kemaslahatan kita, umat manusia. Fallazi karena sungguhnya zat wajahat yang menghadap kepada momenhu dari itu, ladzi al-aqdar apa berbagai macam takdir, artinya al-umuru perkara-perkara, al-muqaddaru yang ditakdirkan itu alaika atas dirimu, minal maradi sakit, wa dhihabil mal dan hilangnya harta benda, wal waladi dan anak, wa nahwihima dan hal yang serupa dengan keduanya itu. Wallazi awadaka ya la'zat awadaka yang telah memberikan kepadamu itu ladika kepadamu husnal ikhtiyar terhadap baiknya upaya, ikhtiyarul amri artinya memilih perkara al-hasan yang baik, alladzi yulaimuka yang cocok itu ladika kepadamu. Jadi Allah yang memberikan takdir kepada kita berupa takdir yang baik. Contohnya sakit, contohnya kehilangan sesuatu, kehilangan anak dan lain semacamnya. Nah, Allah yang memberikan takdir yang pahit itu berupa sakit dan seterusnya itu adalah juga Allah yang telah memberikan pilihan yang baik untuk diri kita, yang telah memberikan perkara-perkara yang baik untuk diri kita. Sama. Jadi yang muncul dari tangan Allah Ta'ala selain kebaikan-kebaikan yang cocok untuk kita terima, juga yang datang dari Allah Ta'ala adalah sesuatu yang baik kita rasakan. Jadi
Kalau begitu nikmat itu ada yang lahir batin manis, ada juga yang lahirnya pahit, batinnya manis. Semuanya sama-sama nikmat. Nah, orang-orang seperti kita yang tingkatan rohaninya ini masih goyah, ya. Yang tingkatan rohaninya ini masih goyah, tentu yang kita harapkan itu adalah karunia yang lahir dan batinnya sama-sama manis kita rasakan. Sementara untuk orang-orang yang rohaninya tangguh, itu lebih memilih takdir yang pahit lahiriahnya, tapi manis batiniahnya. Lebih dipilih. Sebab apa? Ketika kita mendapatkan takdir yang manis, yang cocok lahir dan batin, di situ nafsu kita juga ikut menikmati. Tapi ketika dapat takdir yang pahit, nafsu nggak bisa menikmati. Satu-satunya yang bisa menikmati cuma ruh kita. Nafsu nggak bisa. Nggak punya selera. Dengan takdir yang baik nggak punya selera. Orang doyan. Nah, kalau takdir itu pahit, yang bisa mengunyah itu cuma ruh kita. Dan itu berarti apa? Itu berarti semakin murni, semakin hakiki. Ketika takdir yang pahit itu hanya bisa dikunyah dengan ruh kita. Di mana kebaikan nafsu kita masih ikut serta untuk menikmatinya, itu kalah tingkatannya dengan kebaikan di mana nafsu kita tidak ikut campur untuk menikmatinya. Karena itu, kalau kita rajin melakukan kebaikan, yang perlu kita pertanyakan, adakah sesungguhnya di situ keikut sertaan nafsu lebih besar porsinya ketimbang ruh kita? Hati-hati. Hati-hati. Jadi kitab Burdah itu menyatakan kalau nafsu kita gembalakan dalam kebaikan, kemudian nafsu kita itu bisa menikmati, fala tusim, maka jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Orang datang pengajian, nikmat. Itu perlu entah dulu yang nikmatnya apanya yang benar. Harus dikoreksi dulu ya. Apa makanannya, apa ketemu dengan siapa, apa betul nikmat karena betul-betul ngajinya, apa betul-betul ibadahnya, itu. Jadi harus diinterogasi, harus hati-hati. Sebab jangan-jangan judulnya kebaikan, tapi sesungguhnya merupakan tempat di mana kita mengumbar nafsu. Yang enak itu apanya? Jadi harus diperjelas. Kalau ternyata porsi nafsu di situ lebih banyak, itu wajib kita hentikan. Kalau tidak dihentikan, maka diperkecil keterlibatan nafsu itu. Kalau tidak dihentikan, minimal diperkecil keterlibatan nafsu itu. Fa'inna man kanat lahu alaika ni'matun minal makhlukin wa jarat adatuhu annahu yuhibbul khaira laka ala taqdirin ala annahu asa ilaika fi ba'dil ahyan. Fa'inna man kanat lahu alaika ni'matun minal makhlukin wa inna man karena sungguhnya orang kanat yang ada lahu bagi itu man alaika tasdirimu ni'matun, apa nikmat minal makhlukin dari kalangan makhluk, wajarat dan berlaku ada tuh apa kebiasaan itu man, karena sungguhnya itu man yuhibbu ila cinta lakar terhadap kebaikan lakukan untukmu,
ala taqdirin ialah atas adanya ketentuan anda sesungguhnya itu man asailah berbuat buruk itu man ilaika kepadamu fi ba'dil ahyan pada sebagian waktu yang lain tatahammaluhu yang menanggung engkau terhadap itu takdir li'annahu rubama kanat isatu karena sungguhnya itu man rubama kanat boleh jadi ada isatu apa keburukan itu man atau berbuat buruknya itu man ihsanan ialah kebaikan fil batin dalam batin wa kadzalika dan ialah demikian juga lam tu adapun hamba idza alim apabila telah tahu itu hamba annahu kabar sungguhnya Allah Subhanahu wa taala rahimun ialah bersikap penyayang bi terhadap itu abad wa muta'atifun dan bersikap lembut alaihi atas abad wa nazirun lahu dan memandang lahu bagi itu abad fa kullu ma yuridu alaika min alwa'il balaya maka adapun segala sesuatu yurid yang mendatangkan itu Allah terhadap itu kullu ma alaihi atas abad min anwa'il balaya dari berbagai macam bencana warrazaya dan musibah yang bagi lahu maka pantas lahu begitu abad Allah yubalia kepada apa hendaknya tidak mempedulikan bihi dengan itu kullu ma fa innahu lam yata'awwad minhu illa khairan fa innahu karena sesungguhnya itu kullu ma lam yata'awwad minhu ialah tidak mendatangi itu kullu ma minhu Allah illa khairan kecuali kepada kebaikan fayusinu maka memperbaiki itu abad wa terhadap prasangka abad di terhadap Allah wa ya'taqidu anna dzalika ikhtiyarun lahu wa ya'taqidu dan meyakini tabid anna dzalika sesungguhnya itu kullu ma ikhtiyarun lahu ialah merupakan pilihan lahu bagi itu abad wa anna lahu fi dzalika masalih wa anna lahu dan sungguhnya ialah bagi itu abad fi dzalika dalam itu kullu ma masalih adapun kebaikan-kebaikan khafiyatan yang samar la ya'lamu yang tidak tahu hal kepada itu masalih illahu kecuali siapa Allah Ta'ala kama qala sebagaimana berfirman siapa Allah Ta'ala wa asa an takrahu syai'an dan mudah-mudahan an takrahu tidak suka engkau syai'an terhadap sesuatu wa huwa adapun syai' khairun ialah lebih baik lakum bagi kalian qala Abu Talib menyatakan siapa Abu Talib al-Makki fi hadhil ayati dalam ayat ini tentang ayat ini fal amdu maka adapun hamba yakruhu ialah tidak suka itu hamba al-ailata terhadap kemiskinan wal faqr dan kefakiran wal khumul dan keterbenaman atau tidak dikenal wa dhurra dan kemudaratan wa huwa adapun itu al-ilah tentunya khairun ialah lebih baik lahu bagi itu si abad fil akhirat di akhirat wa qad yuhibbu dan kadang-kadang senang itu abad al-ghina terhadap kekayaan wal afiyah dan kesehatan keselamatan wa syuhrata dan kemasyhuran wa huwa adapun itu ghina syarrun ialah buruk lahu bagi itu abad indallah di sisi Allah wa aswa akibatan dan paling buruk akibatnya
Nah, kalau di kalangan makhluk saja, ada orang yang terus berbuat baik kepada kita. Nah, pada waktu tertentu, kok bertindak buruk kepada kita. Terhadap makhluk saja, kita wajib untuk meyakini bahwa itu sungguhnya berniat baik untuk kita. Setiap hari baik, setiap saat baik kepada kita. Hanya pernah sesekali ada yang tidak cocok untuk diri kita. Nah, kepada makhluk saja, yang kebaikannya lebih banyak kepada kita ketimbang keburukannya, kita wajib berbaik sangka. Orang itu sungguhnya berniat baik untuk diri kita. Hanya kita tidak sanggup untuk menangkapnya dengan nikmat, dengan senang hati. Apalagi kepada Allah Ta'ala. Ya. Kalau kita sudah tahu Allah Ta'ala itu maha sayang kepada hambanya, maha berbelas kasih, maha lembut terhadap hambanya, dan maha menyaksikan hambanya, maka segala sesuatu yang berupa bencana, berupa musibah, itu wajib kita artikan bahwa sesungguhnya kehendak Allah Ta'ala itu baik untuk kita. Kehendaknya baik. Nah, kalau sudah begitu ya, maka kita itu akan merasakan Allah itu tidak pernah mengirim yang buruk untuk diri kita. Tidak pernah mengirim yang buruk. Nah, kalau sudah merasakan Allah tak pernah mengirim yang buruk, maka setiap saat batin kita bergembira dalam bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebab yang dikirimkan kepada diri kita itu baik. Dikasih rezeki, baik. Ya. Nanti tidak dikasih rezeki, kita yakin ini tujuan Allah pasti baik. Maka tidak dikasih, di situ berubah menjadi dikasih. Jadi kalau orang sudah mengerti bahwa tak mendapatkan itu lebih baik, maka tak mendapatkan akan berubah menjadi mendapatkan. Orang tidak mendapatkan dan terus hakikatnya juga tidak mendapatkan karena orang itu tidak tahu dari hakikat tidak mendapatkan. Coba tahu hakikat tidak mendapatkan, maka tidak mendapatkan akan berubah menjadi mendapatkan. Kalau orang tahu bahwa misalnya Allah menakdirkan fakir, menakdirkan kekurangan dan semacamnya. Orang ini tahu bahwa tujuan Allah Ta'ala itu baik, maka fakir itu berubah menjadi karunia. Nah, yang sering terjadi, kita itu tidak mau tahu bahwa tujuan Allah Ta'ala itu baik, tidak mau tahu. Yang penting, yang jelas ini tidak cocok. Nah, nggak mau tahu bahwa Allah Ta'ala itu sungguhnya baik untuk diri kita. Kita tidak mau tahu. Kita mau memandang hanya dengan cara pandang kita. Karena itu penting kita memandang lewat cara pandang Allah. Cara pandang Allah. Kalau kita pakai cara pandang Allah Ta'ala, apakah ada yang tidak baik? Semuanya baik. Semuanya baik. Nah, karena itu kemudian sangat perlu kita memohon kepada Allah Ta'ala untuk memiliki cara pandang Allah. Nah, kalau cara pandang Allah yang kita terapkan, semuanya yang ditakdirkan Allah Ta'ala baik adanya untuk diri kita. Apakah itu cocok, manis untuk nafsu, ataukah pahit, getir untuk nafsu? Sama-sama baiknya. Sama-sama baiknya. Nah, kalau sudah sampai kepada makom seperti ini, orang itu bisa stabil. Stabil. Tidak terlalu melonjak-lonjak kegirangan karena mendapatkan sesuatu yang diharap-harapkan inginkan. Juga tidak terlalu murung karena tidak mendapatkan yang apa yang diinginkan atau kehilangan apa yang disenangi. Tidak murung, stabil. Jiwanya stabil. Jadi tidak berubah oleh faktor-faktor eksternal yang terjadi. Tidak berubah. Stabil. Nah, kalau sudah stabil, gabung sama orang-orang yang kuat batinnya. Sama orang-orang yang kuat rohaninya, sudah stabil. Kalau nggak stabil, ya seperti anak-anak, nggak stabil, ketawa, nangis, nangis air matanya belum kering, sudah ketawa lagi. Jadi, isinya begitu cuman, nangis, ketawa, gitu. Isinya begitu, nggak stabil itu. Kayak Al-Quran menyatakan, kaila taksau ala ma fatakum, wala tafrahu bima atakum. Allah Ta'ala memberikan kekuatan rohani kepada kalian agar kalian tak putus asa ketika kehilangan sesuatu atau tidak mendapatkan apa yang diinginkan,
dan tidak melonjak-lonjak girang karena mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi bersikaplah stabil, biasa-biasa saja. Biasa saja. Datang corona yang banyak, biasa. Enggak kemudian lupa segalanya, biasa. Hilang, ya biasa. Nah, kalau sudah begitu, stabil. Cuaca batinnya stabil. Kalau cuaca batin stabil, sehat. Kalau cuacanya berganti-ganti, sakit orang. Cuaca ini aja, berganti-ganti seenaknya. Panas, kemudian dingin. Wah, di mana-mana orang sakit. Rumah sakit lari. Nah, kalau cuacanya stabil, sehat. Batin juga begitu. Kalau cuaca batin itu stabil, orang itu sehat. Orang itu sehat. Karena itu, setiap orang yang mendapatkan, maka di dalam pikirannya harus dikasih peluang. Boleh jadi nanti besok atau kapanpun ini akan menjadi tiada. Harus bilang gitu. Biar tidak melonjak-lonjak karena mendapatkan sesuatu. Kalau tidak mendapatkan sesuatu, hiburlah diri sendiri. Boleh jadi nanti besok atau kapan juga aku mendapatkan. Bukankah Allah yang memberikan rezeki kepadaku, adalah Allah juga yang memberikan rezeki kepada orang-orang kaya itu. Bukankah Allah yang menimpakan sakit kepadaku, adalah Allah juga yang memberikan sehat kepada orang-orang kaya itu. Sama saja. Nah, stabil. Ini yang disebut dengan jiwa yang tetap. Orang yang sudah memperoleh jiwa yang tetap, maka dia akan melampaui segala persoalan-persoalan di dunia. Mau dikasih apa saja sebanyak-banyaknya, gak mempengaruhi batinnya. Konsentrasinya kepada Allah Ta'ala tidak terkecoh karena itu. Tetap. Atau diuji oleh sesuatu yang pahit, tetap saja konsentrasinya kepada Allah Ta'ala tidak terpecah karena itu. Nah, ini jalan kenabian, model cara seperti ini. Nah, Al-Quran menyatakan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian berperang, padahal berperang itu pahit rasanya bagi kalian. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian itu tidak suka sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian senang kepada sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagi kalian. Ya. Karena itu kalau kita menyenangi sesuatu, bilang langsung, ya Allah, aku senang sama ini. Mohon maaf kalau kau tidak senang kepada apa yang aku senangi ini. Mohon maaf. Ya Allah, jadikanlah aku menyenangi apa yang kau senangi dan tidak menyenangi apa yang kau tidak senangi. Enak kalau sudah satu jalur dengan Gusti Allah, enak. Karena itu kata Abu Talib Al-Makki, rata-rata hamba Gusti Allah itu tidak suka kemiskinan, enggak suka kefakiran, enggak suka, terus merasa terpojokkan, tidak dihargai, enggak suka, terus kemudaratan, enggak suka. Padahal boleh jadi itu lebih baik bagi para hamba untuk kehidupan di akhirat. Enggak suka. Siapa sekarang yang mau daftar menjadi orang miskin, fakir? Enggak mau. Karena itu berjerih payah bagaimana terhindar dari kefakiran. Berjerih payah. Enggak mau. Padahal apa yang kita tidak mau boleh jadi itu lebih baik di hadapan Allah di akhirat bagi diri kita. Jadi kalau yang pahit-pahit nggak ada orang daftar. Karena itu kalau kita mau mendaftar di pahit itu langsung juara pertama paling depan. Nah, jadi gitu loh. Jadi, kalau mau menjadi sufi, jadi wali, mudah. Nikmatilah segala yang pahit karena Allah, insya Allah cepat jalannya. Cepat jalan. Kalau yang manis-manis, apalagi manis bagi nafsu, itu jalannya bertele-tele. Bertele-tele. Boleh jadi secara performance, secara penampilan, sudah sangat islami, sudah sangat sufi penampilannya itu. Tapi karena nafsunya masih berkecamuk, ya, maka
bertele-tele pula perjalanan rohani itu. Jadi, bertahun-tahun tak merasakan juga nikmatnya ibadah kepada Allah Ta'ala. Sudah berapa tahun ya Allah kami menyembahmu, tapi selama itu pula kami tak pernah nikmat dalam menyembahmu. Rasa-rasanya kami menyembahmu hanya semata-mata untuk menggugurkan kewajiban kami. Biar gugur kewajiban salat subuhnya, biar gugur ya sholat. Nikmat enggak? Ya enggak nikmat dong, keburu mau tidur kok. Apa nikmat? Ya enggak nikmat. Sudah bertahun-tahun rasanya. Tak nikmat-nikmat juga secara sempurna. Sesekali memang nikmat. Itu pun kalau cocok dengan nafsu. Jadi kalau ada cocoknya dengan nafsu. Nah, kalau nafsu dicengket, nafsu itu digabiri, tidak diberi peluang. Rasanya kok sulit untuk bisa nikmat itu. Sulit untuk bisa nikmat. Ya. Kalau begini beratnya kita untuk bergabung dengan para aulia, betapa sangat tewer-tewer dari kita ya. Betapa sangat tidak ada apa-apanya. Betapa sangat debu, betapa sangat sepele, betapa sangat tak berharga. Kalau betapa beratnya untuk bergabung dengan orang-orang ilahi yang sudah dewasa itu. Oh, kita masih pilih-pilih juga sampai aku sih nggak menampik asalkan cocok, ya sama saja. Cocoknya yang jadi ukuran, sama saja. Ada kiai tunduk besar, karena rezekinya banyak. Nah, dia itu bilang, aku perkara makanan yang nggak pilih-pilih asalkan cocok. Nah, iya kalau cocok. Masalahnya kalau nggak cocok gitu loh. Masalahnya kalau nggak cocok. Bagaimana kita bisa memaksakan diri kita yang menyelesaikan dengan karunia itu. Nah, kalau bisa kan yang kita lakukan itu apa? Karunia itu harus menyelesaikan dengan selera, kan gitu. Orang zaman dulu ketika paceklik, selera itu yang menyelesaikan diri dengan karunia. Selera itu yang menyelesaikan diri dengan karunia. Aku pernah ketemu seorang guru di Madura, guru agama. Rokoknya itu kuning kayak gini bungkusnya. Saya kira Samsu ya. Pakai Samsu Pak. Ini bukan Samsu. Satu bungkus ini harganya 1.000. Aku sampai cocok ngerokok ini setelah habis 2 slok. Wah, ini pertamanya memang menyegro. Jadi yang dikalahkan itu tenggorokan. Kalau kita kan, saya bisa mungkin dari pertama kali langsung cocok untuk tenggorokan. Kalau nggak cocok, cari yang cocok. Bagaimana dari saking giginya yang dikalahkan, yang diminta untuk menyesuaikan itu tenggorokan bukan rezeki. Diminta untuk menyelesaikan. Ya. Wah, sulit ternyata. Sulit. Nah, itu untuk memastikan kepada diri kita bahwa yang namanya barang-barang mahal, kedudukan-kedudukan tinggi, itu tidak semudah membalik telapak tangan untuk mendapatkannya. Kalau hanya ngaji semalam 2 malam kemudian menjadi orang yang suci batinnya, suci semua. Jadi langsung itu. Persoalannya nggak ada jaminan. Apa iya kalau kita ngaji berpuluh-puluh tahun lantas jadi nggak bisa jadi apa-apa kalau tak karena karunia Allah Ta'ala. Nggak bisa jadi apa-apa. Kalau tak karena karunia Allah. Juga kata Abu Talib Al-Mansi, sering terjadi orang suka kekayaan, suka mau apa ada, mau ini ada, mau kemana ada, lengkap pokoknya, mau apa-apa ada nggak kekurangan, enak, cuma tinggal tidur bangun-bangun sudah tersedia. Rata-rata manusia itu kan begitu, suka terhadap kekayaan, kecukupan, juga suka terhadap afiat, suka terhadap sehat, suka terhadap bugar, suka terhadap keterkenalan, di mana-mana dikenal orang karena kebaikan-kebaikan. Padahal boleh jadi itu buruk di hadapan Allah Ta'ala.
Boleh jadi buruk di hadapan Allah Ta'ala, boleh jadi juga buruk akibatnya di akhirat. Nah, yang cocok gimana? Ya sudah. Dengan kondisi dan nasib seperti apa saja, kita kerahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kita kerahkan. Jangan nunggu misalnya, nanti kalau sudah laris tak rajin ngaji. Wah, iya kalau laris, kalau enggak. Nah, enggak nunggu-nunggu. Apa adanya ini sudah kita maknai. Ya nanti kalau sudah lumayan, iya kalau umur sampai nanti, kalau enggak. Ya sekarang. Karena itu ya bahaya kalau kita masih menunda-nunda engko nanti seolah-olah nunggu suasana yang dianggap menjanjikan. Ternyata suasana yang dibayangkan tak pernah terjadi, maka selamanya tidak pernah betul melakukan kebaikan-kebaikan. Nanti siapa yang menjamin nanti itu akan menjadi kenyataan? Apa? Baik hari kemarin maupun hari esok sama-sama ilusi. Yang kemarin sudah lewat dan tidak menjadi kenyataan lagi. Yang besok belum tentu kita sampai ke besok. Yang betul-betul nyata kapan? Ya sekarang ini betul-betul nyata. Karena itu, kalau orang sampai bisa memberikan makna terhadap kekiniannya, memberikan nilai Allah pada kekiniannya, maka orang itu terhitung orang yang sufi. As-sufi ibnul waqti. Orang sufi adalah anak kekinian. Jadi orang yang bisa memaknai secara baik pada waktu kekiniannya. Sekarang ini kan, nggak usah nunggu-nunggu apa lagi. Terus man adapun orang. Dhanna ialah menyangka itu man infika kalutfi terhadap terpisahnya kemahalembutan Allah Ta'ala an qadarihi dari takdirnya Allah Ta'ala. Artinya amma dari sesuatu qaddara yang telah menakdirkan kepada itu Allah siapa Allah alaihi atas tuman minal balaya dari bencana wal mihan dan ujian. Fadzalika maka adapun itu apa? Zununu infika kiluti. Itu likusuri nadhrihi karena keterbatasan pandangan itu man. Karena lau kamu andaikan sempurna nadhruhu apa pandangan itu man lawajada nafsahu. Lawajadani saya mendapatkan itu man nafsahu terhadap dirinya man qad hasala lahu sungguh telah hasil. Qad hasala lahu sungguh telah hasil lahu begitu man fitilkal balaya pada bencana-bencana itu apa yang hasil awqafun katsiratun apa kelembutan yang banyak. Jadi kalau orang menyangka bahwa kemahalembutan Allah itu terpisah dari takdirnya, takdir apa saja, termasuk takdir yang baik. Jadi orang mengira bahwa pada takdirnya yang baik itu tidak ada kemahalembutan Allah Ta'ala. Nah, kalau orang sampai menyangka seperti itu karena cara pandangnya sangat pendek, sangat terbatas. Sebab kalau cara pandang orang itu bagus, pandangan orang itu tajam, maka orang ini akan memastikan bahwa di dalam bencana itu ada kemahalembutan Allah Ta'ala. Dalam bencana itu ada rahmat Allah Ta'ala sebenarnya. Jadi enggak ada takdir apapun yang tak disertai oleh kemahalembutan Allah Ta'ala. Terus buktinya apa? Minha ialah diantara itu al-qafun kathirah. Iqbaluhu alal maula ialah menghadapnya itu man alal maula atas Tuhan bitil kalbaliyah dengan adanya bencana itu. Jadi dengan adanya bencana orang kemudian nyebut Allah yang sebelumnya tak pernah disebut. Ya Allah sebelumnya nggak pernah serius begitu. Untung ada bencana sehingga menyebut Allah Ta'ala. Jadi karena itu dalam kitab Hikam nanti itu juga disebutkan atau sudah saya lupa. Kalau orang tidak menghadap kepada Allah Ta'ala dengan karunia-karunia, maka dia akan diseret oleh rantai-rantai siksa. Seret untuk dipaksa menghadap.
Jadi ketika sudah sakit, sudah boyon, ya Allah, ya Allah. Sebelumnya, ya enggak. Sebelumnya enggak. Keluyuran kemana-mana enggak jelas. Setelah kasih, nyakit gula, macam-macam, mulai gabung dengan pengajian. Terus bawa air, mohon barokah apa? Diabetes. Mulai bergabung. Sebelumnya kemana? Enggak sempat. Enggak sempat sebelumnya. Jadi cara Allah Ta'ala itu gitu. Cara menggiring hamba-hambanya begitu. Jadi kalau karunia tidak bisa membuat orang ini lari kepada Allah Ta'ala dengan karunia, maka diseret dengan rantai-rantai siksaan. Seret, lari kepada Allah Ta'ala. Betapa banyak orang yang ketika kaya raya lupa segala-galanya, ketika sudah bangkrut, ketika sudah disita KPK nyebut. Nyebut lah sudah gitu. Astagfirullah, astagfirullah. Jadi cara Allah Ta'ala begitu, betapa sangat belas kasih Allah Ta'ala dengan cara apa saja. Hainal balaya, karena sesungguhnya bencana-bencana allati yabtali yang telah menguji Allah, siapa Allah biha dengan itu, lati ibadahu terhadap hamba-hamba Allah. Itu munaqadatun berlawanan liiradatim bagi kehendak mereka. Wa munqisatun dan mengganggu li syahwatim bagi syahwat-syahwat mereka. Jadi bencana yang dikirim oleh Allah Ta'ala berlawanan dengan kehendak mereka. Artinya apa? Keinginannya kemana menjauhi Allah Ta'ala, ada bencana langsung dijegal. Ayo mau kemana kata bencana itu? Tidak boleh, tidak harus kembali lagi kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh, tidak kembali lagi. Karena itu di dalam ibadah saat orang mendapatkan bencana, nafsu sama sekali tidak ikut andil. Tidak ikut andil. Karena itu murni. Maka Allah Ta'ala kemudian menyatakan, ana indal mungkasirati qulubuhum min ajli. Aku senantiasa menjadi kawan bagi orang-orang yang terkeping-keping, terpecah-pecah batin mereka semata-mata karena aku. Jadi karena itu gini ya filosofinya. Kita ngaji, kita tunduk kepada Allah Ta'ala, kita sehat. Nah, cara agar kita senantiasa melesat benar kepada Allah Ta'ala, pandanglah diri kita ini tidak memiliki kekuatan apa-apa, sehingga terasa robek batin ini. Jadi kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, tapi kita merasakan kita tidak memiliki andil apa-apa, merasa robek dan malu kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau kita bisa mempertahankan batin yang terasa robek karena tak memiliki apa-apa di hadapan Allah Ta'ala, yang dimiliki adalah tindakan-tindakan memalukan semata. Kalau kita bisa mempertahankan itu, maka kita bisa ditemani Allah Ta'ala terus-menerus. Jadi, karena itu, orang menjadi kekasih Allah Ta'ala itu, justru semakin merasa tak berdaya. Semakin merasa tak berdaya. Sedikit saja merasa berdaya, langsung oleh Allah Ta'ala dikirim ujian. Langsung dikirim ujian. Jadi, dipertahankan. Perasaan tak berdaya, perasaan robek batin ini, dipertahankan. Itu nggak bisa apa-apa. Jadi walaupun misalnya habis bangun tidur kita sehat dan sarapan kita itu ada, pastikan, ya Allah tidak ikut serta aku mendatangkan semua ini. Tidak ikut serta dulu. Jadi perasaan tak berdaya itu ada. Nah, ketika itu bisa dipertahankan oleh diri kita, Allah senantiasa menemani diri kita. Tapi ketika kita merasakan ini mergo aku, iki mergo aku lah, jauh dari Gusti Allah Ta'ala. Jauh. Orang-orang jarang yang berhasil sebagaimana aku ini. Ini membutuhkan kejeniusan yang seperti saya ini. Jauh dari Allah Ta'ala. Gitu. Sebab merasa apa? Merasa memiliki kemampuan. Padahal orang dekat kepada Allah justru itu mengalami at-tabarri minal haul wal quwwah. Merasa tak memiliki daya, merasa tak memiliki kekuatan untuk melakukan kebaikan. Jadi merasa betul-betul nggak ada apa-apanya. Wa kullu ma
Adapun segala sesuatu az'aja yang menggentarkan sama an-nafsa terhadap nafsu wa naghasa dan mengganggu itu kelemahan kepada nafsu wa alama dan menyakiti itu mahal kepada nafsu bahwa maka ada bentuk lemah mahmudul akibah ialah terpuji akibatnya atau akhirnya. Min qabli ayyamita sebelum hendaknya datang al-abdu siapa hamba ilallah kepada Allah Ta'ala wa yalzama dan menetapi segala sesuatu yang menggentarkan nafsu, yang membuat nafsu merasa tak berdaya, diri menjadi tak berdaya. Terus segala sesuatu yang mengganggu nafsu, segala sesuatu yang menyakiti nafsu, itu sesungguhnya akibatnya itu terpuji. Akhirnya itu terpuji. Karena itu ya, ibarat kita berkelahi, jaga terus kuda-kuda. Terutama ketika mau berhadapan dengan kelicikan nafsu sendiri. Jaga. Jangan sampai lengah. Kalau lengah, dikampung kita oleh nafsu sendiri. Lengah. Jadi, karena itu kita perlu tahu di mana letak kekalahan kita kemarin, di mana letak kekalahan, itu harus dijaga. Kalau ada luka pada dirimu, kata Maulana Rumi, maka jagalah luka baik-baik agar tidak dikerubungi oleh larang-larang. Jaga baik-baik. Nah, hal itu menjadi penting terutama dialami oleh para hamba sebelum mereka menghadap datang kepada Allah Ta'ala. Min qabli ayyalika sebelum datang al-abdu siapa hamba ilallah kepada Allah yulzimu dan menetapkan Allah kepada hamba bahwa terhadap pintu Allah fayal taji'u maka berlindung itu hamba ilaihi kepada itu Allah wa hadza a'zamu fawaidil balaya wa hadza ini a'zamu fawaidil balaya ialah paling agungnya faidah bencana. Jadi, apa faedah bencana bagi kita? Yaitu membuat kita senantiasa mendekati pintu kemurahan Allah Ta'ala. Walihada syari'atuhu fiyasari wa asari. Filosofi orang datang kepada Allah Ta'ala itu berada di depan pintu kemurahan Allah Ta'ala itu karena orang ini tadi tidak memiliki apa-apa dan hanya bisa mengandalkan Allah Ta'ala. Itu filosofinya. Nah, karena itu kemudian ada fiyasari wa asari. Orang yang merasakan seperti itu senantiasa berdoa kepada Allah. Baik berada dalam kecukupan dan kemudahan maupun berada dalam kesengsaraan. Sama-sama berdoa. Sebab dalam kecukupan tetap merasakan tak berdaya. Apalagi dalam kesengsaraan semakin merasakan tak berdaya. Dan hanya bisa mengharapkan kemurahan Allah Ta'ala. Ini yang disebut dengan a'zamu fawaidil balaya. Paling agungnya faedah bencana-bencana itu. Jadi kalau begitu, bencana-bencana itu turun. Itu seperti paket-paket emas loh sebenarnya. Paket emas, paket berlian, paket emas. Paket yang mahal-mahal itu. Cuma banyak orang yang gentar mau menerima paket itu. Silakan dikirim ke rumah yang lain saja. Jangan ke sini. Mungkin ini salah alamat ya. Sana mungkin orangnya paling pojok.
Jadi nggak mau dikasih paket-paket yang paling mahal, nggak mau rata-rata. Nggak mau. Berarti yang mau menanggung paket seperti itu hanya orang-orang yang kuat batinnya. Baru kalau orang yang kuat tuh ke sini, ya udah letakkan aja. Alhamdulillah makasih ya. Besok kirimi lagi. Nah, hanya Robi Adawiyah itu sedih kalau tidak mendapatkan bencana. Robi Adawi itu sedih kalau tidak mendapatkan bencana. Terus bilang, ya Allah, apa kau sudah tidak cinta kepada aku? Kau tidak ada bencana-bencana yang datang ini. Biasanya kau bercinta lewat bencana-bencana. Kalau kita bencananya masih jauh itu, masih kelihatan bayang-bayangnya, udah ngeri dah kebeteran. Kalau bisa ditolak. Allah madfa'an al-bala, doanya ke bawah nih. Tolak. Jadi maksudnya menolak ini. Karena itu ya, dulu pernah Kiai Samsul Arifin itu. Ada dua orang minta hal yang berlawanan. Satu minta hujan, satunya minta tidak hujan. Yang minta hujan itu karena jagungnya lama tidak kena hujan. Sehingga nyaris mati. Yang tidak minta hujan karena punya acara resepsi. Kan, kira tolong saya doakan biar jagung tidak jadi mati. Oh iya. Nah terus yang itu bilang, kira tolong jangan didoakan biar tidak hujan. Ya, besok ada resepsi. Oh, kalau begitu gini nanti tangan saya. Satunya minta, satunya nolak. No. Karena waliullah keterima ya. Yang ini mau punya ini keterima. Nah, yang punya hajat yang resepsi enggak hujan. Yang jagungnya mau mati itu hujan. Oh, gitu. Enak banget. Kita membayangkan, nah, kalau kita bisa begitu kan enak dibikin mainan. Waliullah nggak pernah main-main. Wa yajidu dan mendapatkan tuman atau hamba. Zalika terhadap itu a'zama fadl wilayah fi nafsi dalam dirinya. Ya Allah. Jadi kalau sudah begitu orang ini tahu manfaatnya apa datangnya bencana, kita ngerti. Oh gini caranya Gusti Allah menggiring saya gini. Paham. Kullu man nazarat bihi baliyatun aw asabathu radiyatun. Oh iya. Wa yajidu dan mendapatkan zalika terhadap itu a'udzu billahi min nafsi dalam dirinya itu orang kullu man nazalat bihi baliyatun aw asabatu raziyatun. Kullu man setiap orang nazalat yang turun di terhadap itu kullu man baliyatun apa bencana aw asabat atau menimpa kepada itu kullu man raziyatun apa? Raziyatun apa musibah? Wa minha dan ialah di antara itu altafun katsirah anna fil bala'i dha'fan nafsi ialah adapun sesungguhnya dalam bencana dha'fan nafsi adapun lemahnya nafsu wa dhahaba quwwatiha dan lenyapnya kekuatan nafsu wa butlani sifatiha dan batalnya sifat-sifat nafsu allati itu yang mendorong itu lati alam terhadap hamba fi dzunub dalam dosa wal ma'asi dan maksiat-maksiat. Di antara faidah bencana itu adalah nafsu ini menjadi lemah. Jadi ketika datang bencana, nafsu itu lemah. Jadi enggak punya semangat untuk melakukan keburukan ketika datang bencana. Itu penting. Coba tidak ada bencana, masih berjingkrak-jingkrak melakukan keburukan. Ketika datang bencana, mungkar langsung nafsu. Untung. Dengan adanya bencana, lantas
seperti ada rim cakram. Berhenti. Jadi enggak lagi berangkat cakram. Semula mau berangkat ke sana kemari ngurusi macam-macam kesenangan nafsu dan lain macam adu ayam judu. Kena tusuk kakinya oleh paku, diam langsung. Dipaksa diam itu. Cakram itu. Jadi penting, perlu rencana itu perlu. Terus yang kedua, dengan bencana itu kekuatan nafsu menjadi hilang dan sifat-sifat nafsu yang mendorong hamba untuk terjebur dalam dosa dan maksiat juga menjadi hilang. Wa taqwa rughbati fid dunya, juga kekuatan senangnya orang itu terhadap dunia menjadi hilang. Jadi kalau orang itu sudah kena bencana menjadi tak berselera ini itu. Gimana jadi enggak yang mau ke sana? Enggak mikir itu. Ya berhenti sudah. Wa minha, dan ialah di antara itu al-qafun katsirah. Annal 'abda, ialah adapun sesungguhnya hamba ya lahu inda ya hasil lahu, begitu abud indah di sisi itu balaya. Waliban, biasanya ta'atul qulub, taatnya hati. Kasabri, seperti sabar, wa ridha dan ridha, wa tawakkul dan tawakal, wa zuhud, wa hubbi liqa illa dan senang untuk menjumpa